Cinta yang tersesat, misteri tersembunyi dalam Ad-Dhalin. Ketika menyebut Ad-Dhalin, sebagian orang membayangkan mereka yang tidak tahu jalan, yang hidupnya jauh dari agama, atau tidak pernah menyentuh kitab suci. Tapi dalam dimensi ruhani yang lebih halus, makna tersesat tidak selalu berkaitan dengan ketidaktahuan. Kadang justru mereka yang paling penuh gairah spiritual pun bisa terjatuh dalam kesesatan jika tidak dibimbing. Ini bukan kesesatan karena membenci kebenaran, tapi karena mencintai jalan yang salah, dan itulah yang paling mengelabui. Dalam dunia tasawuf, banyak murid yang haus akan Tuhan, rindu akan kehadiran ilahi, lalu berlari dalam semangat yang membara. Mereka mendalami zikir, menekuni wirid, menjelajahi makna-makna batin, dan bahkan mengalami hal-hal gaib. Tapi, cinta yang tidak diarahkan oleh ilmu dan adab seringkali menjadi sebab kesesatan ruhani. Karena terlalu kagum pada rasa yang muncul dalam hati, seorang murid bisa tertipu oleh bisikan ego yang menyamar sebagai ilham. Dan inilah yang disebut oleh para sufi sebagai mabuk tanpa cahaya. Ad-Dhalin bukan simbol orang kafir secara terang-terangan. Mereka bisa saja mengenakan jubah, duduk di majelis zikir, bahkan memiliki pengikut. Tapi mereka berjalan dalam rasa tanpa petunjuk, berlari dalam cinta tanpa cahaya. Mereka lupa bahwa jalan menuju Allah harus dilalui dengan dua sayap, rasa dan rambu. Tanpa rambu, rasa akan membawa mereka masuk ke dalam dunia imajinasi yang luas, tetapi bukan kehadirat Tuhan. Syekh Abu Yazid Al-Bistami pernah berkata, banyak yang mengira telah sampai kepada Allah, padahal mereka baru tersesat di antara taman-taman karamah dan limpahan rasa. Ini bukan sekadar kalimat, tapi sebuah peringatan keras. Dalam maqam-maqam ruhani, banyak fata morgana. Ada bisikan yang terdengar seperti wahyu, padahal itu adalah permainan nafsu. Ada mimpi yang terlihat suci, padahal jebakan halus untuk membelokkan niat. Disinilah Ad-Dhalin menyelinap, di balik zikir, di balik tangisan, di balik kerinduan. Lalu siapa yang paling rawan terjerumus ke dalamnya? Mereka yang mencari Tuhan tapi menolak mursyid. Mereka yang membaca kitab-kitab agung tetapi tidak pernah membiarkan hatinya dipimpin oleh seorang pembimbing sejati. Mereka yang meminum cinta Allah tanpa pernah mencicipi pahitnya disiplin syariat. Mereka yang memuja rasa namun tidak mengenal batas. Maka jangan heran jika dalam ayat terakhir Al-Fatihah, Allah menyandingkan tersesat sebagai hal yang harus dijauhi, sama seperti murka. Bagi para salik, Ad-Dhalin bukan hanya kata dalam salat. Itu adalah peringatan harian agar tidak tergelincir dalam semangat spiritual yang tidak tertata. Bahkan cinta kepada Allah pun bisa menyesatkan jika tidak dibingkai dengan ilmu dan dibimbing oleh seorang mursyid. Karena terlalu rindu, seseorang bisa mengira dirinya sudah sampai, padahal ia baru tersesat di awal jalan. Terlalu larut dalam rasa bisa membuat mata ruh buta terhadap tipu daya setan yang menyusup lewat jalan-jalan halus. Maka saat kita mengucapkan walad dhalin, itu adalah jeritan ruhani. Ya Allah, jangan biarkan aku mencintaimu dengan cara yang salah. Jangan biarkan aku mabuk oleh rasa yang tidak kau ridai. Jangan biarkan aku berjalan dalam zikir, tapi sebenarnya menjauh darimu. Ini bukan doa kecil. Ini adalah permohonan mendalam yang membedakan pencari sejati dengan pencinta yang tersesat. Dan hanya dengan rahmat Allah serta bimbingan para mursyid yang mukhlis, kita bisa terhindar dari cinta yang salah arah ini. Cinta yang tersesat, misteri tersembunyi dalam Ad-Dhalin. Ketika menyebut Ad-Dhalin, sebagian orang membayangkan mereka yang tidak tahu jalan, yang hidupnya jauh dari agama, atau tidak pernah menyentuh kitab suci. Tapi dalam dimensi ruhani yang lebih halus, makna tersesat tidak selalu berkaitan dengan ketidaktahuan. Kadang justru mereka yang paling penuh gairah spiritual pun bisa terjatuh dalam kesesatan.